Pernahkah kalian membayangkan, saat hujan turun, yang jatuh dari langit bukanlah air, melainkan ikan? Kedengarannya seperti adegan film fiksi ilmiah atau cerita dongeng ya. Tapi percaya atau tidak, fenomena luar biasa ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Tepatnya di sebuah negara di Amerika Tengah bernama Honduras. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu misteri alam paling aneh dan menakjubkan di planet ini, yaitu Lluvia de Peces, atau yang dalam bahasa kita berarti hujan ikan. Fenomena ini terjadi setiap tahun di Departemen Yoro, sebuah wilayah di Honduras. Setiap tahun, biasanya antara bulan Mei dan Juli, langit di Yoro akan menjadi gelap gulita, bukan karena gerhana, melainkan karena awan badai yang sangat pekat berkumpul. Petir akan menyambar dengan dahsyat, guntur menggelegar, dan angin bertiup kencang. Hujan deras pun turun selama 2 hingga 3 jam. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Setelah badai reda dan hujan berhenti, penduduk setempat akan keluar rumah dan menemukan jalanan serta lapangan dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan ikan hidup yang menggelepar di tanah. Ini bukan dongeng atau mitos modern. Ini adalah peristiwa yang telah terjadi selama lebih dari 1 abad dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk para jurnalis dan ilmuwan yang datang untuk menyelidikinya. Ikan-ikan yang jatuh dari langit ini biasanya adalah jenis ikan air tawar. Dan yang lebih aneh lagi, semuanya berukuran hampir seragam, seolah-olah mereka datang dari satu sumber yang sama. Penduduk lokal Yoro memiliki keyakinan mereka sendiri tentang asal-usul hujan ikan ini. Mereka percaya ini adalah anugerah dari Tuhan. Menurut legenda yang populer, pada pertengahan abad ke-19, seorang misionaris Katolik Spanyol bernama Pastor Jos Manuel de Jes Subirana mengunjungi wilayah Yoro. Melihat kemiskinan dan kelaparan yang melanda penduduknya, Pastor Subirana berdoa dengan sungguh-sungguh selama 3 hari 3 malam, memohon kepada Tuhan untuk memberikan makanan bagi umatnya. Tak lama setelah doanya, terjadilah hujan ikan pertama. Dan sejak saat itu, keajaiban ini terus berulang setiap tahunnya. Bagi penduduk Yoro, Lluvia de Peces bukan sekadar fenomena alam, tapi sebuah festival dan berkah. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan tersebut, memasaknya, dan berbagi dengan keluarga serta tetangga. Sejak tahun 1998, mereka bahkan mengadakan festival hujan ikan tahunan untuk merayakan keajaiban ini, lengkap dengan parade, musik, dan tentu saja hidangan ikan yang lezat. Tentu saja, para ilmuwan tidak puas dengan penjelasan spiritual. Mereka berusaha keras mencari penjelasan ilmiah yang logis di balik fenomena ini. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun teori yang bisa dibuktikan secara pasti. Fenomena ini tetap menjadi misteri besar bagi dunia sains. Salah satu teori yang paling populer adalah teori puting beliung air atau water spout. Teori ini menyatakan bahwa angin puting beliung yang sangat kuat terbentuk di atas perairan, seperti Samudra Atlantik atau Teluk Meksiko yang berjarak ratusan kilometer dari Yoro. Puting beliung ini kemudian menyedot air beserta ikan-ikan kecil ke dalam awan badai. Awan tersebut lalu terbawa angin hingga ke daratan Honduras. Ketika awan sudah tidak mampu lagi menahan beban air dan ikan, semuanya pun jatuh kembali ke bumi sebagai hujan ikan. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi ada beberapa kelemahan besar dalam teori ini. Pertama, jarak antara Yoro dan laut terdekat sangat jauh, sekitar 200 km. Sulit membayangkan badai bisa membawa ikan sejauh itu tanpa menjatuhkannya di tempat lain di sepanjang jalan. Kedua, mengapa yang jatuh hanya ikan? Mengapa tidak ada hewan air lain seperti katak, kepiting, atau bahkan tanaman air yang ikut tersedot dan jatuh bersamaan? Dan yang paling membingungkan, mengapa semua ikan yang jatuh memiliki spesies dan ukuran yang hampir sama? Ini sangat tidak biasa jika mereka disedot secara acak dari laut. Karena kelemahan-kelemahan ini,
muncul teori lain. Beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa ikon-ikon ini sebenarnya tidak jatuh dari langit. Mereka percaya ikon-ikon ini berasal dari sungai atau sistem gua bawah tanah di sekitar Yoro. Hujan yang sangat deras menyebabkan banjir besar, memaksa ikan-ikan ini keluar dari habitat aslinya dan terdampar di permukaan tanah ketika air surut. Fenomena ini memang bisa menjelaskan mengapa ikan-ikan tersebut adalah jenis ikan air tawar dan mengapa mereka muncul setelah badai. Namun, teori ini juga punya masalah. Penduduk lokal bersumpah bahwa mereka benar-benar melihat ikan jatuh dari langit. Beberapa saksi mata bahkan mengklaim pernah terkena ikan yang jatuh. Selain itu, ikan yang ditemukan seringkali bukanlah spesies yang umum hidup di sungai-sungai lokal sekitar Yoro. Bahkan, ada yang mengatakan ikan-ikan itu buta, menunjukkan bahwa mereka mungkin berasal dari ekosistem gua bawah tanah yang gelap gulita. Tapi lagi-lagi, tidak ada bukti konkret yang menghubungkan sistem gua bawah tanah dengan ikon-ikan yang muncul di permukaan. Tim ilmuwan dari National Geographic pernah datang ke Yoro pada tahun 1970-an untuk melakukan investigasi. Mereka menyaksikan badai dahsyat itu, dan setelahnya, mereka memang menemukan ratusan ikan tergeletak di tanah. Namun, mereka tidak bisa secara langsung mengkonfirmasi apakah ikan-ikan itu benar-benar jatuh dari langit atau muncul dari sumber lain. Mereka mengambil sampel ikan dan menemukan bahwa semua ikan itu buta dan berasal dari spesies yang sama, yang memperkuat dugaan bahwa mereka berasal dari habitat bawah tanah yang tidak terkena cahaya. Misteri ini semakin dalam. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di Yoro? Apakah ini benar-benar anugerah ilahi seperti yang dipercaya penduduk lokal? Ataukah ini fenomena alam langka yang melibatkan puting beliung air raksasa? Atau mungkinkah ini ilusi optik di mana ikon-ikan dari bawah tanah hanya muncul ke permukaan saat banjir? Hingga hari ini, tidak ada yang tahu pasti. Hujan ikan di Honduras tetap menjadi salah satu teka-teki alam terbesar yang belum terpecahkan. Setiap tahun, ketika musim badai tiba, penduduk Yoro menatap ke langit dengan penuh harap, sementara para ilmuwan di seluruh dunia terus bertanya-tanya. Fenomena ini adalah pengingat yang indah bahwa alam semesta kita masih menyimpan banyak sekali misteri yang menunggu untuk diungkap. Bagaimana menurut kalian? Teori mana yang paling masuk akal? Atau mungkin kalian punya teori sendiri tentang asal-usul hujan ikan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa terhibur dan mendapat wawasan baru, subscribe juga channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang membahas misteri alam dan keajaiban dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.